Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada sebuah video yang viral di TikTok. Ini ada seorang anak yang usia 7 tahun bareng sama adiknya yang baru hampir 1 bulan. Anak ini tuh selalu mengatakan bahwa kenapa sih dik, ayah itu malah menghabisi ibu. Lebih baik aku aja yang dihabisi dibandingkan ibu. Karena kalau ibu nggak ada, siapa yang akan ngerawat kamu? Dia itu nangisnya sangat histeris banget. Bahkan sampai di pemakaman ibundanya pun dia nggak berhenti menangis. Aku cari tahu ini kasusnya sebenarnya seperti apa. Ternyata ini adalah kejadian yang terjadi di Desa Tamboan, Kecamatan Maisan, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Kejadiannya pada hari Jumat 3 Mei 2024 sekitar setengah 5 pagi waktu Wita ya, di waktu setempat. Tetapi yang buat aku heran, kenapa kok subuh-subuh begitu kejadian seperti itu? Ternyata ini ada kronologinya. Jadi ada pelakunya adalah suaminya sendiri yang namanya adalah Refrain atau inisial RL, usianya masih 26 tahun. Sementara korbannya adalah Rohinda yang merupakan istrinya dengan usia juga masih sangat muda, 24 tahun. Kalau mereka sudah punya 2 anak ya, yang paling tua sudah 7 tahun, artinya mereka ini menikah usianya masih sangat muda ya, masih usia belasan tahun itu mereka sudah menikah. Lantas apa yang terjadi? Kenapa sampai terjadi peristiwa seperti ini? Menurut keterangan Kapolres Minahasa Selatan, AKBP Ferry Sitorus mengatakan bahwa kronologinya adalah kalau kita cross check 1 hari sebelum kejadian, tepatnya adalah sekitar jam 11 malam, mereka ini satu keluarga baru aja menghadiri sebuah acara kayak mungkin hajatan atau perkumpulan di desanya. Jam 11 malam mereka sampai rumah itu nggak ada gejala hal yang aneh-aneh. Kata anaknya sih biasa-biasa aja. Sampai rumah langsung tidur, menidurkan anak-anaknya, dan kemudian sepertinya mereka tidurnya mungkin dalam satu kamar atau berbeda kamar, I don't know, tapi dugaannya mereka ini ada di satu kamar yang sama. Aku lihat sih memang kamarnya nggak kamar yang besar ya. Kamarnya termasuk kamar yang kecil. Jadi 1 orang, 1 bed gitu. Ada 4 orang di situ walaupun 2-nya masih kecil. Lantas sekitar jam setengah 5 pagi waktu setempat, istrinya ini Rohinda itu mengigau. Ngigaunya itu nggak ngerti. Kata-katanya sih cuman dalam bahasa lokalnya. Intinya dia bilang, nggak usah keluar pi, kerja di Bolsel. Oke, artinya jangan keluar, kerja di Bolsel. Cuma gara-gara istrinya tuh ngigau kata-kata seperti ini, lantas suaminya, Refrain ini emosional dan dia langsung menuju ke dapur. Pada saat di dapur dia melihat ada pisau dan juga beberapa alat lainnya, itu langsung diambil dan dilakukan hal seperti itu ke ibundanya. Yang paling menyedihkan lagi, peristiwa ini yang dilakukan oleh suaminya sendiri dari Rohinda itu disaksikan langsung oleh buah hatinya yang berusia 7 tahun. Makanya gak heran pada saat kita lihat di sosial media, dia menangis tiada henti, terus juga sampai di pemakaman ibundanya, dia pun selalu menangis, dia ngobrol dengan adiknya yang masih usia hampir 1 bulan. Ini nggak bisa dipungkiri, mudah-mudahan dari pihak terkait nggak cuma sekedar ngebantu secara fisik, tetapi juga secara emosional dengan cara mendatangkan psikologi ataupun bantuan-bantuan lainnya. Karena di Indonesia kan masih cenderungnya kita itu tidak mempedulikan atau tidak menganggap penting kesehatan mental. Yang paling penting itu adalah kesehatan jasmani. Padahal kedua-duanya sama penting. Pada saat aku lihat video yang viral ya, si putra sulung ini selalu bilang ke adiknya sambil menangis bahwa selalu tanya begini, kenapa dek ayah itu tega menghabisi ibu? Adek, kenapa nggak aku aja yang digituin biar ibu bisa ngerawat adik? Itu kan sebuah statement yang dikeluarkan oleh anak usia 7 tahun, artinya itu mendalam banget teman-teman. Nah, setelah kejadian suami dari Rohinda melakukan seperti itu pun gak berhenti sampai di situ. Jam setengah 5 pagi waktu setempat pun, si Refrain ini setelah menghabisi istrinya dengan luar biasa, dia itu pergi ke rumah mertuanya yang jaraknya sekitar 300 meter dari tempat tinggal dia, dan kurang lebih melakukan hal yang sama, menggunakan
menggunakan tangan kosong, terus juga ada senjata kayak parang, tapi untungnya mertuanya itu tidak sampai meninggal dunia, hanya mengalami luka-luka kecil saja karena sudah diamankan oleh tetangga dan juga warga sekitar. Lantas keterangan dari Kapolres Minahasa Selatan mendalami lebih dalam tentang peristiwa ini. Apakah ini pure murni hanya penyebabnya, motifnya adalah kejadian tunggal tersebut gara-gara ngelindur istrinya, menyebutkan kata-kata jangan pergi, kerja di Bolsel saja. Apakah itu interpretasi dari suaminya bahwa menurut Kapolres Minahasa Selatan bahwa dugaannya suaminya ini punya rasa curiga dan kecemburuan yang luar biasa dengan istrinya, dan diduga yang disebutkan itu adalah untuk pria lainnya. Menurut aku sih terlepas benar atau tidak kan ya, ini kan istrinya baru aja melahirkan ya, ini baru sekitar ya paling 3 mingguan, artinya juga baru selesai nifas kan ya, 40 hari. Itu kan juga sebuah momen dimana si istri juga harusnya lebih banyak diperhatikan, dia sedang memberikan air susu ibu, dia juga kelelahan, capek, bukannya malah disayang, tetapi si suami ini ngerasa bahwa dirinya itu harus yang lebih diperhatikan. Itu kan sangat ganjil dan juga aneh. Tetapi kalau kita lihat dari backgroundnya, mohon maaf teman-teman, pernikahannya di usia mereka masih belasan tahun, terus juga ekonomi mereka bukan ekonomi kalangan atas, mungkin juga pendidikannya terbatas. Ya ini yang menjadi salah satu hal mungkin bahwa jiwa patriarki dari seorang pria itu masih ada banget di daerah seperti ini. Patriarki adalah sebuah sudut pandang yang menilai bahwa perempuan itu posisinya berada di bawah pria. Apapun yang dilakukan pria itu boleh-boleh aja. Ya, apakah ini mengarah ke sana juga? Kalau dikatakan ini adalah penyebabnya karena masalah itu doang, kayaknya sih enggak ya. Karena kalau cuma seperti itu doang, aku yakin yang namanya manusia gitu kan, itu pasti sudah kayak api dalam sekam gitu loh. Aku sih yakin bahwa mereka ini sudah punya permasalahan yang cukup pelik, yang itu-itu aja berulang-ulang, tetapi tidak diselesaikan dengan cara yang clear dan benar ya. Wajar sih, usianya masih 20-an tahun, masih sangat muda sekali. Karena bukan jaminan loh teman-teman, mentang-mentang sudah punya buah hati, sudah punya anak, sudah menikah, otomatis itu akan menjadikan mereka orang dewasa. Enggak, karena yang namanya kedewasaan itu tidak terukur dari umur ataupun dari status seseorang, tetapi adalah dari kematangan pribadinya. Nah, kemudian apa sih masalah yang terpendam selama ini? Apakah pure hanya masalah karena kecemburuan tersebut? Bisa yes, bisa juga tidak. Kalaupun memang betul itu telah terjadi, ya kita nggak tahu juga. Apakah namanya juga di daerah ya, apakah ngerasa bahwa dia ini ngelihat mungkin bahwa kok namanya, aku tuh nggak ngerti ya, di daerah tuh juga kadang mulut-mulut tetangga tuh lumayan pedes ya. Misalnya kok anaknya nggak mirip sih sama bapaknya, atau anaknya nggak begini begitu. Itu juga bisa menjadi salah satu pemicu dengan pola pikir dia yang masih sangat terbatas, mungkin dengan ngerasa bahwa dirinya adalah raja di rumah tersebut dengan jiwa patriarki. Dia lantas melakukan hal seperti itu. Saat ini kedua anak dari Rohingya yang meninggal dunia ini dirawat sama kakek dan juga neneknya. Dan untuk adik ini yang ngebuat aku sangat prihatin banget. Mudah-mudahan adik ini diberikan kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Dia sudah kehilangan ibunya, sudah nggak akan kembali lagi. Sekarang pun dia akan kehilangan ayahnya. Ayahnya ini terancam menurut AKBP Ferry Sitorus bahwa hukuman yang akan dikenakan adalah pasal 351 dan 340 dengan pidana ini antara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Bahkan kalau bapaknya ini hanya mendapatkan 20 tahun penjara, aku nggak yakin luka batin yang ada pada anak usia 7 tahun ini akan hilang atau memaafkan. Jadi sangat berat sekali ya, apalagi usia 7 tahun loh, dia sudah bisa mengingat semuanya. Lantas kalau aku melihat nih, apa yang harus dilakukan? Kalau korban kan ya sudah tidak bisa lagi dikembalikan ke dunia ini, kan masih ada 2 malaikat yang harus diselamatkan jiwanya. Dengan jejak digital, aku yakin mereka juga pasti akan melihat di masa depan. Yang paling harus diprioritaskan adalah sekarang untuk kesembuhan mental dari buah hatinya. Aku sih berharap bahwa kalau suatu saat nanti bahwa putranya yang berusia 7 tahun ini melihat video ini, ya proses memaafkan itu tidaklah segampang membalikan telapak tangan. Tetapi ingat, memaafkan itu bukan karena
kita mengokekan apa yang telah terjadi, apa yang telah dilakukan orang tersebut, tetapi memaafkan itu adalah sebuah proses agar diri kita tidak ada beban. Karena kalau kita ada dendam, kita ada marah, rasanya itu kayak kita ngebawa batu besar dalam hidup kita, ngerasa berat. Makanya simbol batu besar itu adalah kemarahan dan dendam, lebih baik adalah dimaafkan dengan cara dihilangkan. Dan itu tidak butuh, dan itu nggak butuh waktu cuma setahun 2 tahun, itu butuh proses panjang. Bahkan pada saat nanti putra ini juga sudah tumbuh dewasa, kadang rasa marah, kadang kesel itu masih naik turun. Karena memaafkan tuh bukan sebuah status keadaan yang stuck, memaafkan seutuhnya enggak. Kadang-kadang ada hal-hal kecil yang ngebuat kita lagi sedih, mengingat kembali, dan itu adalah hal yang wajar. Dan mudah-mudahan untuk keluarga dari Rohinda diberikan ketabahan, dan juga untuk petugas terkait benar-benar fokus memberikan bantuan, gak cuma sehari 2 hari, tapi fokusnya adalah untuk memberikan bantuan misalnya kayak psikologi. Pendampingan psikologi ini gak bisa cuma sebulan 2 bulan, bahkan bisa tahunan. Dan mudah-mudahan rumah sakit jiwa ini adalah salah satu tempat yang bisa, gak tahu apakah ini ditanggung sama BPJS atau enggak, karena di Indonesia pun orang-orang yang berobat ke rumah sakit jiwa itu masih punya kayak ada stigma negatif. Padahal bukan berarti orang yang berobat ke rumah sakit jiwa itu artinya sudah gila. Enggak, ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sekali lagi, tanpa bermaksud untuk menghakimi, menurut aku ya ini kejadian yang gak bisa dipungkiri, sangat menyakiti dari keluarganya. Tetapi yang harus diingat adalah masih ada 2 buah hati yang dalam tanda kutip mereka ini sudah kehilangan orang tuanya sekarang. Bapaknya masuk penjara, bahkan juga nggak mungkin juga sudah tidak mau lagi bertemu keluarganya dengan dia. Ibunya pun sudah tidak ada. Dan mudah-mudahan nenek dan juga kakek dari kedua bocah ini diberikan kekuatan dan rezeki yang banyak agar bisa ngebuat kedua buah hati ini menjadi orang yang membanggakan di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.